Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wa'ala al-fa'alu lima yurid alladzi khalaqal insana faminhu shaqiyyun wa sa'id. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahid al-wahid wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi tauhid. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fa ibadallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bil intisami bihamdihil matin fa'dhimu wa nahakum 'anil tafarruqi faqdaru. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat Masjid An-Nur sekalian yang berbahagia. Marilah kita semua menguatkan iman dan takwa kita, karena sesungguhnya parameter kemuliaan manusia di sisi Allah adalah dari iman dan takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Oleh karena itu, tentu kita menyadari bahwa iman kita itu bertambah dan berkurang, yang situ yang khusus. Tetapi setidaknya kita punya kesadaran pribadi bahwa kita harus ngecas keimanan dan ketakwaan kita di setiap waktu, di setiap tempat. Khususnya momentum sholat Jumat ini, mari kita jadikan introspeksi bersama betapa kita sebagai manusia memiliki banyak kekhilafan, ketidaktaatan kepada Allah itu seringkali kita lakukan baik sadar maupun tidak sadar. Oleh karena itu tentu saja kita berharap semoga selalu iman kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahmatullah, sidang Jumat yang berbahagia. Hari ini adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pendidikan muhasabah untuk diri kita. Yang pertama, kita berada pada momentum bulan Maulid, bulan di mana Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW dilahirkan di dunia untuk membawa risalah ayat dinul Islam. Oleh karena itu, tentu sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW tidak ada hal yang lebih baik dari kita selain meneladani dari pribadi dan akhlak beliau Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW. Meneladani tentu saja dengan seluruh hal yang bisa dan mungkin kita lakukan. Tentu saja akhlak Nabi begitu mulia dan kita tidak mungkin bisa meniru 100%. Tetapi ada hal-hal prinsip bagaimana beliau dapat kita teladani bersama. Bagaimana akhlak beliau terhadap istri-istrinya, bagaimana cara mendidik beliau terhadap anak-anaknya, dan bagaimana dakwah beliau terhadap umatnya. Tentu ini apabila kita jabarkan sangat panjang, karena tentu saja kita lihat sirah nabawiyah begitu sangat panjang dan kitabnya bisa berjilid-jilid. Tetapi secara umum, mari kita bagaimana akhlak Nabi, kesabaran Nabi dalam berdakwah, kesabaran Nabi terhadap keluarga dan umatnya. Ini menjadi tonggak penting bagi kita sejauh mana kita sudah melakukan akhlak yang telah ditunjukkan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Oleh karena itu, bulan Maulid bagi kita umat Islam khususnya di Indonesia, kita banyak peringati bersama. Kita peringati dengan sholat berjanji, kita peringati dengan acara-acara keagamaan, pembacaan sholat, pembacaan sirah nabawiyah, pembacaan Rotibul Haddad dan seterusnya. Ini menjadi situasi, menjadi saat yang tepat untuk kita ikut bergabung bersama-sama. Bagaimanapun kecintaan kita terhadap Nabi harus tetap kita pelihara, harus tetap kita jaga ila yaumil qiyamah. Karena harapan kita tentu saja kita semua mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita tetap harus melakukan penguatan spiritual kita. Tentu saja akhir-akhir ini banyak orang melakukan pendangkalan terhadap keyakinan kita. Banyak paham-paham impor yang tiba-tiba datang begitu saja dan mengacak-acak apa yang sudah kita lakukan. Kita sudah melakukan maulid, sudah berabad-abad lamanya, tiba-tiba ada orang menyalahkan maulid. Tentu ini menjadi keprihatinan kita semua. Hal yang sudah kita lakukan selama beratus-ratus tahun dan telah disepakati oleh para ulama, madhab ulama yang besar-besar, dan itu
diijazahkan oleh para guru-guru kita, para kiai-kiai kita. Ini tentu saja menjadi keprihatinan kita kalau ada orang yang menyala. Oleh karena itu pesan saya bulan Maulid adalah bagaimana kita kembali kepada Al-Quran dan hadis itu melalui guru-guru yang tepat. Boleh saja kita mengaku paling dekat dengan Quran, tetapi memahami Quran tidak sesederhana yang kita bayangkan. Memahami Quran dibutuhkan alat untuk memahami Al-Quran, dibutuhkan tafsir, dibutuhkan asbabun nuzul dan perangkat ilmu-ilmu yang lain. Belum lagi hanya membaca harokatnya saja kita dibutuhkan pemahaman ilmu nahwu dan sorof, balagh, mantik dan seterusnya. Ada puluhan alat untuk memahami Al-Quran, sehingga tidak sesederhana menerjemahkan Al-Quran kemudian kita amalkan sebagaimana apa yang dipahami dalam teks. Oleh karena itu momentum bulan Maulid mari kita jadikan kembali pada guru-guru kita, para salafus sholih, para kiai-kiai yang benar-benar sudah ikhlas mendedikasikan hidupnya di dalam masyarakat dan umat, termasuk pendidikan bagi anak-anak kita. Mari kita dekatkan anak-anak kita kepada pondok-pondok pesantren, termasuk pondok pesantren di tempat ini dan di tempat-tempat yang gurunya bersambung kepada orang-orang yang soleh hingga bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ini penting sekali karena di kota-kota besar banyak sekali hal-hal yang baru kemudian merasa paling Islam di antara yang lain sehingga menyalahkan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Yang kedua, kemarin kita memperingati hari Sabtu 22 Oktober 1945 dan hari ini kemarin 22 Oktober 2020. Apa sebetulnya hari santri? Hari santri adalah peringatan bagi masyarakat di Indonesia bahwa pernah terjadi pertempuran 10 November yang itu terjadi tahun 45. Pertempuran itu tidak begitu saja tiba-tiba terjadi, tetapi melalui ijtihad, melalui pemikiran yang sangat dalam dari para kiai, khususnya Romo Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari Buiren untuk memberikan fatwa terhadap perang yang terjadi. Jadi ketika itu Indonesia baru saja merdeka tahun 45, 17 Agustus, tetapi eksistensi Indonesia di dunia internasional sebetulnya masih sangat rapuh. Buktinya sekutu Inggris dan banyak negara bergabung untuk kembali mengepung Indonesia, khususnya di Surabaya. Di atas kertas Surabaya akan luluh lantak dan akan jatuh ke tangan Inggris dan para sekutunya. Dan inilah yang menjadi keprihatinan Presiden kita, Presiden Soekarno saat itu. Lalu meminta arahan, meminta fatwa kepada Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari. Maka muncullah sebuah resolusi, namanya resolusi jihad, yang itu diluncurkan atau dikeluarkan tanggal 22 Oktober 1945. Dan itu kita peringati semenjak beberapa tahun terakhir karena keputusan Presiden tanggal 22 Oktober merupakan hari santri. Mengapa? Karena pertempuran 10 November terjadi karena resolusi jihad dan pelaku-pelaku dari perang itu adalah para santri, para kiai yang bahu-membahu untuk menolak kedatangan sekutu untuk kembali mencaplok Indonesia. Kenapa penting untuk memperingati hari santri? Karena agar anak-anak kita tidak terlepas dari sejarah yang nyata bahwa perang kemerdekaan itu, bahwa kemerdekaan di Indonesia itu tidak lepas dari perang ulama dan perang santri yang selama ini dan pada waktu itu gigih benar-benar merebut atau mempertahankan kembali kemerdekaan Indonesia, supaya anak-anak tidak terlepas dari sejarah, supaya anak-anak generasi kita tidak tercerabut dari kenyataan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu hari santri Maulid kebetulan berdekatan, mari kita jadikan ini jadi introspeksi, muhasabah bagi diri kita bahwa para santri dahulu, para kiai dahulu telah mendermakan hidupnya, telah mencurahkan kehidupannya, jihadnya, darah, jiwa dan raganya untuk kemerdekaan Indonesia yang kita nikmati hari ini. Oleh karena itu mari kita nikmati kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya, menikmati kemerdekaan dengan rasa syukur. La in syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Bahwa sesungguhnya jika kita pandai bersyukur, maka nikmat Allah akan diberikan
berlipat ganda. Dan jika kita mengingkari kufur dari nikmat itu, maka niscaya azab Allah sungguh sangat pedih. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu, kita tentu hari ini merasa prihatin. Hari ini kita menghadapi namanya pandemi COVID-19. Tetapi mari kita positif thinking terhadap apa yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini adalah ujian tidak hanya di Indonesia, apalagi Jawa Timur, tapi seluruh dunia menghadapi problem yang sama, problem musuh bersama, yaitu COVID-19. Tetapi kemudian mari kita terus tidak berlarut-larut dalam keadaan ini. Mari kita senantiasa untuk menjaga keimanan kita sembari melakukan ikhtiar, dan kita tetap dukung apa yang dilakukan oleh pemerintah, oleh tenaga kesehatan, dokter, ahli-ahli dan sebagainya. Mereka memiliki ilmu, mereka memiliki perangkat sarana untuk menganalisis dan membuat kebijakan. Maka harus kita dukung, kita taati bersama. Tentu saja ini kadang-kadang semua terganggu. Para guru mengajar juga serba kesulitan karena harus menggunakan daring. Para murid, anak-anak juga prihatin, kita semua karena melaksanakan pembelajaran dengan daring. Sulit sekali memang belajar tidak langsung dengan tatap muka. Tetapi ini jauh lebih baik bahwa kita harus tetap berusaha untuk menghadapi situasi ini. Para pekerja-pekerja yang biasa membuka usaha tentu dalam situasi ini sangat berat. Semuanya serba berat. Tidak ada yang tidak berat yang terjadi akibat pandemi ini. Tetapi mari kita selalu positif thinking. Tidak menyalahkan Allah, tidak menyalahkan pemerintah, tidak menyalahkan dokter dan sebagainya. Apalagi menghembuskan isu, mengcovidkan dan sebagainya. Itu justru akan memperkeruh suasana yang tidak menyelesaikan masalah. Oleh karena itu kita bersama-sama untuk selalu tetap ikhtiar, semua ikhtiar para orang-orang yang berusaha, bekerja, semua ikhtiar mensiasati dengan apa yang sudah digariskan oleh institusi, oleh perusahaannya dan semuanya. Harapan kita bersama tentu cobaan ini akan berakhir dan kita kembali hidup normal. Semua berharap bahwa anak-anak kita, terutama yang sekolah, kembali ke sekolah dengan bercengkrama, bertemu dengan bapak ibu gurunya di sekolah. Mereka sangat riang gembira. Mereka memang merindukan sekali bertatap muka dengan guru dan teman-temannya. Tetapi apa boleh buat dengan situasi ini demikian, termasuk bagaimana pelaksanaan ubudiyah kita, harus sholat dengan berjarak dan sebagainya. Maka kita taati oleh aturan itu, kita taati anjuran itu semata-mata ikhtiar kita atas keadaan seperti ini. Oleh karena itu, Maulid Nabi, kemudian Hari Santri kita jadikan semua sandaran introspeksi diri kita, mengingat banyak kemudian orang-orang tiba-tiba datang ke Indonesia, kemudian menyalah-nyalahkan pemerintahan, menyalah-nyalahkan undang-undang, menyalah-nyalahkan Pancasila dan sebagainya. Mereka tidak sadar bahwa mereka itu menghadapi, tidak melihat kenyataan bahwa kita sudah hidup damai selama ratusan tahun di Indonesia, bahkan sebelum negara ini berdiri, dengan apa yang sudah dilakukan istihad oleh para pendahulu-pendahulu kita, termasuk Wali Songo, bagaimana mendakwahkan ajaran Islam di Indonesia sehingga nyaris Islam di Indonesia berkembang hingga hari ini nyaris tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Mari kita syukuri yang seperti ini. Ada orang yang tiba-tiba datang kemudian menyalah-nyalahkan. Kemudian yang jadi rujukan adalah negara-negara yang selama ini berkonflik. Suriah saja sudah tiap hari berkonflik. Mereka saling membunuh sesama umat Islam di Pakistan, di Bangladesh, di Yaman dan negara-negara yang lain. Tentu menjadi keprihatinan kita semua. Dan hari ini bersyukur sekali bahwa dengan segala dinamika politik di Indonesia, kita hari ini masih dapat hidup dengan damai, kita hidup bertetangga dengan baik, kita dapat melaksanakan aktivitas dengan sebaik-baiknya. Ini patut untuk kita syukuri bersama, mengingat Indonesia dengan sekian ribu pulau menghadapi ancaman yang sangat berat kalau kita melaksanakan itu. Kita terjadi konflik, kemudian timbul peperangan, perang saudara, naudzubillah, kita akan sangat mengerikan. Oleh karena itu kita jaga betul-betul apa yang sudah diwariskan oleh para pendahulu kita, khususnya apa yang sudah digariskan oleh pemimpin-pemimpin kita. Bersyukur kita masih ada NU, ada Muhammadiyah yang benar-benar menjaga Republik ini, dan pihak-pihak yang lain turut aktif menjaga. Oleh karena itu sekali lagi kita berharap semua semoga keadaan kembali baik, dan juga berharap anak-anak kita, keluarga kita selalu
dijadikan ahli ibadah, ahli ilmu, ahli amal soleh, ahli Al-Quran, dan senantiasa menjaga nilai-nilai kebajikan, dijauhkan dari fitnah, dari bala, dari musibah. Keluarga kita diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mudah-mudahan khutbah singkat ini bisa bermanfaat untuk saya, khotib pribadi, dan umumnya bagi jamaah sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, nasrul mu'minin wa muzil kafal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. فَيَا عِبَادَ اللَّهِ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ أَمَرَكُم بِالِاعْتِصَامِ بِحَبْلِهِ الْمَتِينِ فَاعْتَصِمُوهُ وَنَهَاكُمْ عَنِ التَّفَرُّقِ وَالتَّفَرُّقِ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم وارض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بعدل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب نبينا أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفعنا الغلاء والوباء والفحشاء والمنكر وشدائد المحن من بلدنا إندونيسيا خاصة وعن سائر البلدان المسلمين عامة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.